positif, ini berarti kita pada tahap yang sangat infeksius. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian ketika hasil rapid antibody kita reaktif, seandainya rapid antigen kita non reaktif, tetap tidak bisa kesampingkan, apalagi ketika masyarakat tersebut merupakan kontak erat konfirmasi positif, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan PCR. Jika hasilnya positif berarti dia ada di masih di fase yang menular, di fase status siaga atau merah. Kemudian ketika seseorang itu hasil pemeriksaan rapid antibody-nya reaktif, rapid antigennya non reaktif, PCR-nya sudah negatif, nah ini masuk status hijau. Kalau di paparan ini masuk kategori siaga. Harapannya apa? Yang bersangkutan karena dia dilakukan PCR negatif, berperan di dalam ikut penanggulangan COVID ini dengan menyumbangkan atau mendonorkan plasmanya. Ini yang harus kita sadarkan kepada semua masyarakat agar bisa memahami fase-fase ini. Bapak Ibu sekalian, penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang penularannya melalui droplet, di mana dia menyebarnya melalui relasi komunitas. Jadi perannya sangat tinggi sekali relasi antar masyarakat. Penyebaran virus ini dipengaruhi oleh ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi sangat penting sekali kita menyadarkan pada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak ini. Klaster yang sekarang ini sangat mendominasi, bahkan kurang lebih 70% lebih, itu adalah klaster keluarga. Penyebabnya diantaranya laju kecepatan virus ini semakin cepat dan luas. Salah satunya didukung karena adanya mutasi genetik yang sudah ditemukan cukup dominan di Indonesia. Ini adalah klaster strain D614G. Bahkan ini 20% lebih cepat dibandingkan dengan penyebaran virus aslinya yang dari Wuhan. Kemudian penularannya sering tidak disadari oleh anggota keluarga, terutama yang tanpa gejala. Bisa jadi karena anggota keluarga ada yang menjadi kontak eratnya. Anggota keluarga maupun keluarga banyak yang masih melakukan aktivitas sosial maupun bekerja di luar rumah karena memang tidak bisa dihindari. Nah, disiplin 3M di luar rumah inilah yang menjadi kunci, yang harus senantiasa menjadi perhatian semua masyarakat, harus terus ditingkatkan. Penyebab lain barangkali juga anak-anak. Anak-anak ini juga biasanya kendor protokol kesehatannya, ya, pakai maskernya tidak disiplin, cuci tangannya juga mungkin tidak disiplin. Kemudian masalah VDG-nya juga diperhatikan, bisa jadi dia adalah sebagai karier atau pembawa virus ke rumah. Kemudian juga kegiatan berkumpul warga. Bagaimana disiplin 3M-nya ini juga harus menjadi perhatian bersama. Liburan bersama anggota keluarga, jalan-jalan ke tempat ramai, sehingga membawa virus ke dalam rumah. Yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin diantaranya yang merawat orang konfirmasi yang tanpa gejala, menjalani isolasi mandiri di rumah, tetapi di dalam sangat longgar juga protokol kesehatannya, sehingga bisa jadi akan menjadi super spreader jika anggota keluarga yang menjalani isolasi tersebut tidak bersedia dilakukan pemeriksaan swab-nya. Nah, jadi penting sekali kita memahami risiko keluarga kita itu masuk risiko rendah, sedangkah atau tinggi atau sangat tinggi. Ini tentu semakin tinggi risiko ini, kedisiplinan kita di dalam melakukan 3M di luar rumah itu menjadi sangat krusial. Jadi Bapak Ibu sekalian, strategi pengendalian COVID-19 ini adalah kolaborasi yang harmonis, kolaborasi yang sangat intens antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Magetan sudah sangat berupaya sangat keras untuk meningkatkan 3T. Masyarakat diharapkan untuk senantiasa berperan melalui pelaksanaan 3M maupun 5M. Dari sisi kemampuan laboratorium, pemerintah Kabupaten Magetan bahkan sudah 2 kali lipat kemampuannya melakukan PCR. Kita ditarget 90 pemeriksaan per hari, kita sudah mencapai 184. Suatu upaya yang luar biasa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Kemudian dari sisi penyediaan isolasi terpusat, ada 4 tempat. Yang pertama untuk konfirmasi gejala ringan ada di Puskesmas Rejomulyo. Kemudian konfirmasi tanpa gejala
itu di fasilitas karantina khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Juga kemudian ada peran dari Secata yang menyediakan fasilitas karantina khusus, kemudian juga Lanutis Wahyudi. Akan tetapi sampai dengan 30 Januari, kemampuan rumah sakit kita terdeteksi masih pada posisi merah. Bornya tercatat di SIRS online itu di rumah sakit online itu 85%. Tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat agar mereka bisa lebih dini mengenali gejala klinisnya dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada vaskes sehingga tidak menjadi beban bagi rumah sakit yang sudah sedemikian kondisinya. Nah, kesimpulan siang hari ini bahwa tingkat penularan COVID-19 di komunitas tidak terkendali. Penularan sangat didominasi oleh klaster perkantoran dan klaster rumah tangga. Kapasitas testing masih terkendala adanya keterbatasan reagen maupun sumber daya yang ini terus diupayakan oleh Satgas untuk dipenuhi di pekan-pekan ini. Kemudian kapasitas layanan di rumah sakit terbatas. Jika pasien masih sangat banyak, maka walaupun disediakan berapapun TT, mungkin tidak akan terpenuhi. Sehingga ini harus betul-betul menjadi kesadaran bersama oleh warga masyarakat. Yang keempat, kematian masih terus ada, di mana pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit sedang cenderung berat, walaupun di dalam pekan-pekan terakhir ini sudah mengalami penurunan yang meninggal. Nah, untuk itu, untuk peningkatan pengendalian COVID-19 di komunitas di Kabupaten Magetan ini, masyarakat perlu memahami secara benar terhadap gejala klinis, apa itu rapid test, dan PCR. Yang perlu disadari bahwa ketika seseorang dideteksi negatif rapid real time PCR, tidak menjamin bahwa seseorang tersebut tidak tertular di kemudian hari. Jadi masih terus menggunakan masker dan sebagainya itu menjadi satu hal yang kebiasaannya. Yang kemudian kedua, langkah mitigasi minimalisir penyebaran klaster keluarga harus terus dilakukan. Bagaimana para keluarga ini membuat satu kesepakatan di antara anggota keluarganya tentang pelaksanaan protokol kesehatan dan kemudian ditaati bersama oleh anggota keluarga itu. Bagaimana keluarga kita yang ada di lingkungan masyarakat itu menyediakan kamar terpisah bagi anggota keluarganya yang menjalani isolasi mandiri yang konfirmasi positif. Bagaimana juga masyarakat bisa mengurangi mobilitas yang tidak penting, menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Serta yang tidak kalah pentingnya bagi warga masyarakat yang mempunyai komorbid, bagaimana dia menjaga imunitas tubuhnya dengan rutin periksa, konsul dokter, maupun rutin meminum obatnya. Nah, dalam kesempatan kali ini juga perlu kami sampaikan apa yang menjadi garis kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disampaikan pada tanggal 31 Januari 2021 tentang Satgas COVID Desa atau Kelurahan. Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa bagaimana semua wilayah dari desa ataupun kelurahan melakukan survei pendalaman. Apa sih penyebab utama dari penyebaran COVID-19 di wilayahnya? Apakah kerumunan, mobilitas, dan sebagainya. Untuk kemudian dilakukan upaya sesuai dengan kontributor itu. Sehingga penanganan di masing-masing wilayah desa itu menjadi lebih efektif. Caranya adalah dengan persuasif. Kampanye 3M, 5M, pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian untuk membangkitkan kesadaran komunitas yang melibatkan Babinsa, yang kemarin juga diinisiasi oleh Bapak Sekda. Kemudian bagaimana masyarakat memahami bahwa pengendalian COVID ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Secara koersif juga perlu diimbangi karena penegakan hukum dengan tegas tentu juga diperlukan untuk masyarakat-masyarakat yang sangat abai terhadap protokol kesehatan. Dalam hal ini bisa melibatkan Satpol PP maupun Polri yang didukung oleh masyarakat yaitu Linmas. Kemudian Satgas Pengendalian Pusat COVID juga menyampaikan hal yang senada yaitu perlu penguatan Satgas itu sampai level desa atau kelurahan. Kemudian juga dilakukan analisa evaluasi kondisi COVID di wilayahnya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tadi. Dan tidak kalah pentingnya adalah pesan ataupun kebijakan dari Bapak Kapolri bahwa Satgas desa ataupun kelurahan bagaimana bisa melakukan diskusi dengan seluruh stakeholder, ormas, organisasi kepemudaan untuk mendukung pengendalian COVID-19 di wilayahnya. Dengan tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
serta edukasi dengan mengedepankan peran 3 pilar, baik Babin Kantipnas, Babinsa, dan Lurah. Jadi dari ketiga lembaga tersebut semuanya mempunyai kesamaan arah kebijakan bahwa Satgas COVID Desa adalah ujung tombak di dalam pengendalian COVID-19 ini di wilayahnya. Terakhir, perlu kami sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan untuk memerangi COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Agus Yudi Purnomo SKM MPH selaku epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan oleh Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawata SH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda yang hadir, yang kami hormati para undangan yang hadir secara fisik di sini. Nanti selain Mas Kapolres, Mas Dandim, Pak Yatno mungkin kalau mau menyampaikan, kemudian juga Kepala Kemenak ya, nanti akan juga menyampaikan, kemudian terakhir nanti juga BPN ya, Badan Pertanahan Nasional yang walaupun tidak ada hubungannya dengan COVID ini langka kita bertemu secara virtual seperti ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata siang hari ini kita berkumpul baik yang secara fisik di ruang jamuan ini maupun secara virtual di setiap kecamatan masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus teman-teman saya yang ada di kecamatan, Mas Camat, Mas Kapolsek, dan Ramil, Kepala KUA, kemudian Puskesmas, kemudian siapa apalagi ya? Oh, Kepala Desa dan Kelurahan, utamanya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf saya, karena hampir setahun ini kita tidak pernah berkomunikasi, utamanya dengan Pak Lurah secara rapat-rapat dinas karena kondisi. Oleh sebab itulah ini merupakan sebuah ujian bagi kita, namun kita tetap harus produktif, kemudian sekaligus juga melindungi masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemarin lusa kita melakukan Zoom meeting dengan Bapak Menko Kemaritiman, kemudian juga ada Kemendagri, kemudian Menteri Agama, kemudian Pak Kapolri, kemudian dari Panglima, kemudian dari apa lagi ya? Kejaksaan Agung ya. Semua menekankan pentingnya pelaksanaan PPKM yang periode kedua perpanjangan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Mengingat seperti diketahui bahwa kita sudah 1.881 yang terkonfirmasi. Kemudian kita yang baru yang terkonfirmasi, kemudian yang meninggal 131 orang yang meninggal di Magetan. Dan Magetan adalah kabupaten pertama di Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang yang terkena COVID. Nah, oleh sebab itulah kepada semua jajaran baik yang ada di ruangan ini maupun Pak Camat, Pak Lurah, mari kita bersama-sama melindungi masyarakat kita dengan bahaya virus yang belum ada obatnya ini. Dan alhamdulillah sudah mulai ada vaksin ya, kemarin sudah kita laksanakan kick off-nya. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa pengalaman saya, ya saya termasuk yang mengalami betul gimana kena COVID ini. Karena kebetulan ibu saya, istri saya, adik saya kena.
repotnya baik itu yang OTG maupun yang apalagi yang sakit. Ya, apalagi sakit. Coba bayangkan sudah sakit, diisolasi, di kamar sendirian, tidak boleh orang masuk selain yang bersangkutan sendirian. Coba bisa kita bayangkan. Ya, jadi sendirian. Dokter saja masuknya harus memakai APD secara lengkap. Memakainya aja memerlukan waktu paling tidak setengah jam. Ya, memakai APD level 3. Kemudian kamarnya harus dibersihkan oleh pembersih. Kita tahu semua bahwa orang semua akan, apalagi kemudian orang awam, tentu akan sangat takut ya, menghadapi COVID ini. Ya, baik yang bersihkan kamar, perawat, dan seterusnya. Dan itu manusiawi sekali. Itu manusiawi sekali. Nah, oleh sebab itu, ya, mari kita lindungi betul ya, masyarakat kita, ya, keluarga kita dari penyebaran COVID ini yang saat ini terus naik. Oleh sebab itulah perpanjangan sampai tanggal 8 ini mohon juga dipahami dan momentum untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya protokol kesehatan dan penegakan disiplin. Ya, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, ya, tegakkan betul. Di dalam pelayanan informasi, layanan administrasi, jangan dilayani kalau tidak menerapkan protokol kesehatan. Hindari kerumunan, baik itu pembagian ya sembako, BLT maupun apapun, ya apapun. Untuk saat ini itu salah satu cara yang paling efektif ya, di dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. Ada beberapa hal ya yang nanti tentu akan ditekankan oleh masing-masing jajaran yang nanti berkesempatan ini, bahwa nanti kita akan melakukan dievaluasi oleh pemerintah pusat antara tanggal 6 dan tanggal 7 Februari ini ya, oleh pemerintah pusat sejauh mana upaya kita untuk menekan penyebaran COVID ini. Sebenarnya alhamdulillah Magetan ini kalau kita lihat tracing-nya, ya, jadi tracing untuk kepada orang-orang yang kontak erat itu melebihi target. Malahan tadi dilaporkan oleh Mas Agus sudah 160 ya. 184 yang targetnya hanya 90. Ya, dan kita termasuk yang di Jawa Timur kalau saya hitung itu 4 kabupaten yang melebihi target. Nah, oleh sebab itu, bagi kita semua, kalau ingin melindungi masyarakat, satu, kita harus terbuka, ya, apapun, ya, sepahit apapun harus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, kita semua harus melindungi masyarakat dengan cara itu tadi, ya, penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama tadi, kesimpulan dari Zoom meeting dengan pemerintah pusat kemarin, yang pertama adalah kita akan dilakukan evaluasi. Yang kedua adalah bekerja dari rumah. Pak Camat, Pak Lurah, di kecamatan, di kelurahan, betul-betul terapkan ya, bekerja dari rumah. Ya, sebagian ya bisa diatur sedemikian rupa sehingga nanti bisa terpotong. Kenapa? Karena menurut laporan dari epidemiolog kita, Mas Agus tadi, bahwa penularan kita ini sudah di klaster rumah tangga dan perkantoran. Jadi sangat rentan sekali di perkantoran dan di rumah tangga. Kenapa? Rentan ini karena biasanya longgar, ya, penerapan 3M di lingkungan rumah dan perkantoran. Longgar, dianggap temannya, dianggap kemudian anaknya, istrinya, ya. Pada kondisi ini alangkah bijaknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun ada di rumah, ya, di rumah. Karena klasternya sudah klaster keluarga. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa orang yang di swab hari ini, misalkan saya di swab detik ini, kemudian hasilnya negatif misalkan, itu berarti bukan saya terus-terusnya negatif, tidak, hanya detik ini saya negatif. Ya. Nanti kalau saya kontak erat dengan yang positif belum tentu nanti saya tidak tertular.
Nah, oleh sebab itu ini perlu hati-hati. Biasanya orang kendor, biasanya di rumah, di kantor, kemudian yang kedua habis direpit, alah saya habis direpit negatif kok gitu. Terus kemudian melonggarkan diri. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, dari pesan ya kesimpulan yang kemarin, Menteri Agama dan jajarannya untuk menjelaskan lagi bahaya COVID-19 ini. Jadi nanti Mas Mustaqim bisa menyampaikan nanti kepada seluruh KUA dan Pak Lurah yang di jajaran Kemenak. Kemudian yang keempat, ya, Menkes meningkatkan kualitas dari tracing. Alhamdulillah kita akan terus, hanya kelemahannya kita masih kesulitan reagen. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi. Perlu saya sampaikan bahwa tadi bor kita atau tingkat okupasi rumah sakit kita ini sudah mengkhawatirkan karena 85%. Idealnya itu menurut catatan yang saya baca tadi adalah 60-80%. Itu ideal. Tetapi kita sudah 85%. Namun kita juga sudah mempersiapkan antisipasi ya, yang yang ringan dan sedang itu bisa di Puskesmas Rejomulyo. Dan saya terima kasih kepada dan Secata, kemudian juga Lanut ya, yang telah menyiapkan nantinya apabila terjadi lonjakan kemudian harus ada isolasi ya, yang bagi yang OTG. Sehingga nantinya masyarakat kita terlindungi baik yang kemudian OTG maupun yang sakit. Tapi kita menginginkan bahwa jangan sampai yang baik itu nanti Secata dan mesnya Iwasyudin tidak terisi apa-apa. Ya, harus tidak terisi apa-apa. Jangan malah terisi, sebaiknya tidak terisi. Ya, karena apa? Dengan tidak terisi berarti masyarakat kita semakin baik, ya, semakin baik. Kemudian yang kelima, ya, TNI, Polri, Satpol PP, ya, untuk selalu monitor, ya, penegakan dan penerapan 3M maupun 5M. Kemudian keenam, kesediaan masker, ya, bagi masyarakat kita. Jadi kepada seluruhnya, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, kepada kita semua, ketika kita pergi kemanapun, mohon itu membawa masker cadangan. Sehingga kalau ketemu orang yang tidak pakai masker, kasih masker, ya, kasih masker. Sehingga upaya-upaya ini kemudian menjadikan masyarakat kita tergugah, ya, tergugah. Saya yakin upaya-upaya itu nanti akan mempermudah dan menyadarkan masyarakat kita untuk selalu mengingat penerapan protokol kesehatan. Sehingga nantinya kalau misalkan kita tidak bawa apa-apa, ya bawa masker di kantong, ya, di kantong. Ya, sehingga nanti bisa kita berikan ketika kita bertemu dengan yang tidak memakai masker. Kemudian yang ketujuh, spesifik pusat kerumunan, ya, seperti pasar, ya, dan seterusnya ini nantinya kita prioritaskan untuk divaksin. Jadi nanti kepada Indak, ya, jadi nanti pasar, ya, kemudian pasar hewan, siapa-siapa aja yang mobilitasnya tinggi, ya, di kerumunan itu nanti dapat vaksin yang kedua. Kemudian, jadi yang ke-8, kesimpulannya bahwa kepada kita semua, harapannya dari pemerintah pusat sudah kita laksanakan, kita ada isolasi, yang ingin isolasi di fasilitas khusus kita, dan kepada Bapak Lurah, yang Pak Kepala Kades, yang ada di masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, mohon nanti bisa dipantau betul, ya, ketaatannya, ya. Sehingga nantinya penyebarannya tidak masif dan bisa kita kendalikan. Kemudian ke-9, dengan menerapkan perpanjangan PPKM ini diharapkan tidak ada varian baru. Karena sekarang ini di Inggris itu sudah ada varian baru, ya, di beberapa tempat varian baru,
menyebabkan warga Inggris itu ditutup di berbagai negara. Ya, di berbagai negara tidak bisa masuk. Kita berharap juga begitu di Indonesia, jangan sampai ada varian-varian baru. Tadi disampaikan oleh Mas Agus tadi bahwa kita pernah ada flu, ya, flu Spanyol tahun 1918. Ya. Kemudian kebetulan ya, saya baru beli bukunya itu, sangat bagus ya, saya baca itu. Bagaimana kemudian pada waktu flu Spanyol 1918 itu merajalela di Indonesia. Datanya ada, saya kalau membaca gitu, apa ya, bisa membayangkan ya, fasilitas kedokteran belum maju seperti sekarang, ya. Kemudian datanya itu yang meninggal sekian. Saya baca itu sambil, merenung gitu ya. Saya membayangkan tahun itu, ya. Kemudian mobilitas manusia belum setinggi sekarang, itu pun penyebarannya sudah masif kayak gitu. Apalagi sekarang, gitu ya. Apalagi sekarang. Ini yang untuk diingat pada kita semua. Kemudian masing-masing di daerah dapat melakukan hal ini ya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah hari ini kita melakukan Zoom meeting, ya, pertemuan lewat virtual dengan seluruh jajaran, ya, baik di pemerintah Kabupaten Magetan, Forkopimda, dan OPD yang lain, kemudian juga Pak Camat, kemudian tadi ya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, KUA, kemudian Pak Kades, Kepala Kelurahan, dan Puskesmas, semua lengkap, ya, semua lengkap, sehingga nanti kita berharap jalannya nanti mempunyai visi yang sama. Ya, jadi jalannya nanti bisa smooth, bisa berjalan beriringan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah yang paling bawah. Harapan kita, walaupun trennya sudah menurun, kita berharap ini menjadi titik puncak. Tetapi perlu saya sampaikan di sini, mulai bulan Maret sampai dengan sekarang, mulai tanggal 11 Maret ketika kita pertama kali kena COVID, sampai dengan sekarang ini, kita berharap bahwa ini selalu puncak ini, tetapi ternyata puncaknya lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi kita berharap kalau kita evaluasi selalu ini puncaknya, ini mudah-mudahan ini puncaknya. Tetapi kemudian selalu puncaknya ditambah lagi. Nah, dan kita harus siap-siap juga. Ya, kemarin di dalam dialog terungkap bahwa nanti akan ada libur Imlek ya. Imlek tanggal berapa? 12, nanti Imlek. Usulannya adalah untuk Imlek yang akan datang tidak libur. Ya, usulannya kemarin ada yang punya wacana seperti itu. Kenapa demikian? Karena setiap libur panjang itu selalu menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan terkonfirmasi. Ya. Mulai dari ya, libur Idul Fitri, habis itu naiknya luar biasa, kemudian libur panjang 17 Agustus kemarin ada libur panjang juga, naiknya luar biasa, Natal dan Nataru, Natal dan Tahun Baru mengakibatkan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Nah, libur-libur panjang ini karena punya korelasi positif antara libur panjang dengan kenaikan, sehingga diusulkan untuk tidak ada libur. Sekali lagi kepada Mas Camat, Mbak Camat, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa maupun Kelurahan, ya, mohon dengan hormat terapkan protokol kesehatan dan tegakkan disiplin ini betul-betul di masyarakat kita. Itulah cara, ya, salah satu cara untuk melindungi masyarakat kita, sehingga kita nantinya akan bisa lepas dari cobaan ini dan masyarakat kita bisa hidup dengan tatanan baru tanpa pengorbanan yang terlalu banyak. Itulah harapan kita. Dan selamat bekerja kepada seluruhnya dan mari kita baktikan hidup kita untuk melindungi masyarakat demi keselamatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Magetan yang telah menyampaikan sambutannya, dan
arahan pada kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan dan pengarahan dari Komandan Kodim 0804 Magetan. Kepada yang kami hormati Bapak Letkol Infantri Ismulyono Triwidodo SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, Bapak Dr. Agus Prawoto, rekan-rekan Forkopimda, dan para hadirin yang berbahagia yang hadir di ruang jamuan pendopo Kabupaten Magetan, serta rekan-rekan Forkopinca dan seluruh Mbah Lurah yang ada di Magetan yang mengikuti acara secara virtual. Pada sore hari ini mungkin tadi sudah disampaikan dari pakar epidemiologi Magetan, sudah disampaikan tentang perkembangan situasi COVID, kemudian penekanan apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Bupati. Saya selaku Komandan Kodim 0804 Magetan memberikan penekanan kepada unsur di bawah saya untuk apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati ditindaklanjuti. Kemudian para Babinsa ini sebagai ujung tombak dari Kodim melaksanakan sosialisasi himbauan dari rumah ke rumah sampai tingkat RT, RW, desa, dusun, desa, sampai kecamatan. Ini harus dilaksanakan saling kerjasama, saling bersinergi. Jadi 3 pilar yang ada di daerah, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruhnya. Mungkin tadi sudah sampaikan penekanan oleh Bapak Bupati. Saya menekankan kepada unsur di bawah saya untuk melaksanakan. Jadi non-stop kita perangi, walaupun musuh tidak kelihatan, tapi kita perangi. Kalau kita laksanakan terus-menerus, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai, sasaran akan tercapai, dan mungkin wabah ini segera dapat dikendalikan. Karena sampai sekarang tidak diketemukan atau belum diketemukan obatnya dan hanya vaksin, orang divaksin pun masih bisa terinfeksi. Jadi kalau tidak dengan kedisiplinan dari masing-masing pribadi masyarakat, siapa lagi? Itu saja yang menjadi penekanan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita ikuti bersama pengarahan dari Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Sujatno SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati, Pak Bu Wakil Bupati, teman-teman Forkopimda, hadirin semuanya, baik secara langsung maupun virtual. Jadi langsung saja sudah banyak yang disampaikan tadi Pak Agus, Pak Bupati, Pak Dandim. Teman-teman semuanya, sebenarnya pedomannya sudah jelas. Jadi pedomannya sudah jelas. Terakhir instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021 seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Agus. Ya, jadi itu pedomannya sudah jelas bahwa kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan, lalu kegiatan-kegiatan apa yang tidak diperkenankan. Nah, sehingga kami berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat, aparat memantau kegiatan-kegiatan yang sudah direkomendasi oleh tim Satgas Kabupaten. Ini tentunya perlu dipantau dan ini memang harus tersentral antara Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, dan Satgas Desa seperti yang tercantum di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor
2 tahun 2021. Nah, kalau ini terlaksana Bapak Ibu semuanya, kondisi COVID yang sudah dipaparkan yang saat ini semakin tidak terkendali dan mudah-mudahan ke depan ini bisa terkendali dan semakin menurun sehingga hal-hal seperti itu ini harus kita lakukan. Menurut khidmat kami yang tidak diperbolehkan itu kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang pertama tidak pakai masker. Nah ini tentunya kita harus bersama-sama bagaimana masyarakat ini memakai masker. Lalu yang kedua, masyarakat ada yang bergerombol. Bagaimana caranya masyarakat yang bergerombol ini tidak terjadi. Nah tentunya ini nanti kegiatan-kegiatan ekonomi, nah tentunya juga bisa berjalan. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana. Kami berharap sinergitas. Dan apalagi kami menyangkut anggaran bahwa pemerintah kabupaten itu sudah berhak merealokasi anggaran tanpa persetujuan DPRD. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan COVID ini bisa berjalan dengan lancar, dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga penyebarluasan COVID-19 di Kabupaten Magetan ini bisa segera teratasi. Jadi mungkin dari DPRD saya kira penekanannya itu di anggaran. Nah tentunya nanti di dalam pelaksanaan anggaran ini dipergunakan seperti apa, efektivitasnya seperti apa, lalu perencanaannya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa. Nah ini nanti tentunya yang akan kita diskusikan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan kegiatan kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya, baik dari gugus tugas COVID kabupaten yang sudah dibentuk, kecamatan yang sudah dibentuk, desa yang sudah dibentuk, ini sinergi bersama-sama untuk menangani penyebarluasan COVID-19. Apalagi Magetan kemarin sudah dibantu, didrap oleh satu kompi dari batalion 511. Nah ini luar biasa sekali bentuk perhatian dari TNI kepada masyarakat di Magetan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Sujatno SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita ikuti bersama pengarahan dari Kapolres Magetan. Kepada yang kami hormati Bapak AKBP Festo Ari Permana SIK, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati, yang kami hormati para Forkopimda Kabupaten Magetan, kepala OPD, serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini di Pendopo Surya Graha maupun secara virtual di Kecamatan Jajaran Kabupaten Magetan. Sedikit saya ingin menyelaraskan apa yang tadi yang sudah disampaikan bicara dari Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Ketua DPR terkait tindak lanjut dari apa yang dirapatkan pada hari Minggu. Memang betul kita pada kondisi yang memprihatinkan terkait dengan penularan virus corona ini. Namun demikian, ini sebenarnya bukan kerja parsial, kerja bersama-sama. Setidaknya dari kabupaten berusaha menanggulangi penularan virus ini, kecamatan juga ikut andil dalam menangani penularan virus ini. Di desa-desa diharapkan juga punya ketahanan yang lebih dalam ikut mengendalikan penularan virus COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui juga terkait dengan data yang saya himpun, tadi juga sudah disampaikan oleh
pakar epidemiologi di Dinas Kesehatan Magetan. Sampai tanggal 1 kemarin itu jumlah yang positif aktif itu sekitar 250. Dari 250 tersebut 100 ditangani di rumah sakit. 138 dilakukan isolasi mandiri. 12 diantaranya di fasilitas khusus. Saya ingin menegaskan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan juga ditegaskan oleh Menko Marves terkait dengan keadaan yang ada sekarang ini untuk pasien yang terkonfirmasi positif, terutama yang gejalanya ringan dan OTG, lebih baik dilaksanakan di fasilitas khusus. Dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati sudah memberdayakan seluruh kemampuannya untuk menyediakan tempat fasilitas khusus yang bisa dimonitor kesehatannya, dimonitor gizinya, sehingga dalam melaksanakan karantina ini lebih efektif. Saya ingin mendorong dari pihak desa, kecamatan, mungkin kepala puskesmas untuk mengasesmen dengan baik. Jadi isolasi mandiri ketika tidak bisa diberikan jaminan untuk memonitor kesehatannya tiap hari ataupun tidak bisa diberikan jaminan yang bersangkutan disiplin dalam melaksanakan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing, lebih baik disarankan untuk dibawa ke fasilitas khusus. Ini penting karena di antara yang isolasi mandiri ini yang tadi yang saya sebutkan 138 itu masih ada di antaranya lagi beberapa masyarakat yang isolasi mandiri tanpa mengetahui dia sudah ada hasil positifnya atau belum, menunggu hasilnya. Nah, ini juga kita tidak bisa berikan jaminan isolasi mandirinya efektif atau tidak. Maka dari itu ke depannya kita harus sama-sama peduli dalam mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan, tidak hanya kewajiban atau tanggung jawab dari aparat pemerintah, perangkat desa, perangkat kecamatan saja, tapi semuanya, semua masyarakat tanpa terkecuali, tidak hanya tokoh-tokoh saja, semuanya saling mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan dan hal-hal lain untuk mencegah penularan COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak AGPD Vesto Ari Permanda SIK yang telah menyampaikan pengarahannya pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita ikuti pengarahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Kepada yang kami hormati, Bapak Mutakin MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Pimpinan Forkopimda, serta seluruh undangan jamaah Zoom yang pada kesempatan sore hari ini. Izinkan kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan untuk menegaskan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Bupati, Bapak Dandim, maupun Bapak Kapolres. Bapak Bupati yang saya hormati, tadi pagi kami sudah melakukan rapat secara maraton, mulai kemarin sore sebagai tindak lanjut dari 9 instruksi Menteri Agama. Maka izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal khususnya kepada Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa yang mungkin sebagai leading sektor yang ada di wilayah masing-masing. Yang pertama, kami sudah menegaskan dan menugaskan sekaligus kepada seluruh kepala KUA di 18 kecamatan untuk menjadi leading sektor dalam hal penanganan COVID ini khususnya di leading sektor di Kementerian Agama. Maka insya Allah mohon izin sekali lagi kepada Bapak Camat, mohon nanti insya Allah sebentar lagi besok atau mungkin besok lusa seluruh kepala KUA beserta kepala madrasah, pengawas dan penyuluh yang ada di wilayah masing-masing, insya Allah nanti akan koordinasi dengan Forkopimda dan mohon nanti bisa sinergi dalam rangka mempertegas dan mengefisiensikan tugas kita bareng-bareng. Yang kedua, mohon juga dukungan dari Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa
tadi sudah kami tegaskan kepada seluruh kepala KUA, apabila ada masyarakat yang menginginkan pelayanan nikah, sekali lagi menginginkan pelayanan nikah, baik nikah bedol maupun nikah kantor, saya ulangi, baik nikah kantor maupun nikah bedol. Nikah bedol itu adalah nikah yang diundang ke rumah. Maka mohon apabila, sekali lagi, tadi sudah kami tegaskan kepada Kepala KUA, apabila tuan rumah sebagai sahibul bait yang mempunyai hajat untuk menikahkan anaknya, apabila tidak memenuhi persyaratan prokes, jangan dilayani, meskipun rapak sudah beres. Sudah saya sampaikan secara tegas kepada Kepala KUA, sekali lagi apabila ada calon pengantin, terutama yang bedol, yang di rumah, apabila meskipun rapak di kantor itu sudah beres, selesai secara administrasi, tetapi ketika pada waktu pelaksanaan akad nikah di rumah tidak memenuhi prokes, jangan dilayani. Ini sudah kami sampaikan. Maka sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat untuk bisa mendukung kegiatan ini. Yang berikutnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, insya Allah Bapak, kami akan memaksimalkan tugas dari Kepala KUA, penyuluh agama, baik penyuluh agama negeri maupun penyuluh agama honorer. Ini sekilas tadi juga dari Kasat Bimas Polres, sudah koordinasi dengan DMI, Dewan Masjid. Insya Allah nanti akan kita pertegas kembali kaitannya dengan selingan-selingan titipan-titipan informasi kaitannya pada saat khutbah, baik itu di masjid, di gereja, di pura, kaitannya dengan penegasan prokes terkait dengan masalah COVID-19. Yang terakhir, mohon izin kepada seluruh masyarakat Magetan, karena Kemenak itu hanya melayani sampai tanggal 8 itu WFH, dan jam kantor hanya sampai jam 12, maka mohon izin apabila banyak sekali terutama calon jamaah haji yang akan mendaftar itu akhirnya siang tidak bisa tercover. Maka sekali lagi ini adalah salah satu upaya kami dari Kementerian Agama untuk memutus rantai COVID-19. Jadi insya Allah nanti setelah tanggal 8 nanti akan kita evaluasi apakah jam masuk tanggal sampai jam 12 ini nanti bisa berlangsung atau nanti bisa kita evaluasi. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini sekaligus juga akan disampaikan paparan informasi terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Magetan. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Yuswanto SHM M.Hum disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak dari Forkopimda, yang kami hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, serta yang mengikuti virtual, Bapak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah. Ini merupakan acara tambahan ya Pak Bupati. Sebetulnya ini COVID, ini PTSL, kami diperintahkan Pak Bupati untuk menyampaikan PTSL di Magetan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk PTSL tahun 2021 untuk Magetan itu mendapatkan target sebanyak 20.000 bidang dan sertifikat 45.000 bidang. Mohon slide-nya Mbak. Ini untuk data wilayah Kabupaten Magetan, jumlah bidang tanah Pak Bupati untuk di Magetan sesuai dengan DAKP
481.426 bidang. Sedangkan yang sudah terdaftar menjadi sertifikat yaitu 349.865 bidang, sekitar 72,67%. Ini sebaran, peta sebaran. Ini PTSL mulai tahun 2017 sampai 2020. Yang warna-warna ini antara lain untuk yang merah PTSL 2017, hijau 2018, dan yang biru 2020. Lanjut, Mas. Ini Pak Bupati, kami melaporkan juga mengenai BPATB yang mana pajaknya ditarik oleh Bapenda ya, Bapenda, dan sertifikat balik namanya kami selesaikan, Pak. Kami telah mengumpulkan BPATB untuk tahun 2019 3.136 juta sekian. Sedangkan tahun 2020 5 miliar. Lanjut. Untuk hak tanggungan, Pak, dengan adanya Nyun Sewu, PTSL ini sehingga meningkat untuk hak tanggungan atau sertifikat yang dihutangkan atau dipinjamkan di bank, yaitu untuk tahun 2019 sekitar 960 miliar, ya. Sedangkan 2020 662 miliar. Nyun sewu turun karena COVID, Pak, ini, sehingga memang pelayanan hak tanggungan, sertifikat dan sebagainya menurun semua. Ini PTSL. Jadi PTSL merupakan pendaftaran tanah sistematik lengkap, yang mana kalau dibedakan dengan Perona, kalau Perona itu tergantung dari masyarakat yang minta, misalnya satu desa 500 bidang, 600 bidang, kalau PTSL itu disapu bersih ya, Pak. Sehingga seluruh desa ini diukur semua, dan yang ada subjek hak atau pemiliknya diterbitkan sertifikat, kalau yang tidak ada pemiliknya atau subjeknya cukup sampai peta bidang. Ini tujuan dari PTSL Nyun Sewu, agar seluruh wilayah negara Indonesia sudah terdaftar. Untuk percepatan pemberian kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan melalui hak tanggungan tadi, Bapak, dan mencegah atau mengurangi sengketa. Dasar hukum Undang-Undang 560, dan saya tegaskan lagi, Bapak, ini ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 bahwa PTSL merupakan program strategis pemerintah yang didukung 14 kementerian dan lembaga. Nyun sewu antara lain dari kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Nah, ini untuk penetapan lokasi dan target PTSL. Target peta bidang pengukuran tahun 2021, 20.000 bidang. Target sertifikat hak atas tanah 45.600 bidang. Lokasi PTSL tahun 2021 di 6 desa, Pak Bupati, yaitu Desa Taman Arum, Pragak, Turi, Dagung, Sukowidi, Kertasanyar. Mengapa nggak bisa banyak desa? Karena modelnya sapu bersih. Kecuali kalau Perona bisa 30 desa, bisa 50 desa karena hanya sedikit. Kalau ini satu desa bisa 2.000, 3.000, sehingga nggak bisa banyak desa. Dan ada 58 desa yang lama yang sudah diukur, namun belum jadi sertifikat. Jadi didorong untuk menjadi sertifikat. Ini tahapan PTSL, lanjut. Objeknya, Bapak, ya, tanah masyarakat, aset pemerintah atau Pemda. Nah, kemarin saya dengan Pak Jaksa, Pak Sulis ini di Sukowidi, Pak, ya. Di Sukowidi ini ada tanah-tanah PDAM, Pak Bupati, dan saya minta supaya aset Pemda maupun TKD yang di sana juga disertifikatkan melalui PTSL. Karena PTSL ini tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk instansi pemerintah juga. Nanti BUMD, tanah desa, negara, dan sebagainya. Lanjut, Mas.
biaya kami tekankan untuk di BPN mulai penyuluhan sampai selesai sertifikat gratis karena sudah ditanggung oleh DIPA. Namun demikian untuk pemberkasan di desa itu alhamdulillah Bapak Bupati telah memberikan Pergub yaitu nomor 5 tahun 2021 mengenai biaya pemberkasan di desa. Ini syarat PTSL. Lanjut. Jadi memasang patok batas disaksikan oleh tetangga, BPN tidak mengukur luasan tanah tetapi yang diukur batas tanah. Sehingga yang dipentingkan di sini antara pihak yang berbatasan sudah sepakat mengenai batas tersebut baru kita bisa mengukur. Menyiapkan alas hak dan lain sebagainya. Keuntungan dari program PTSL antara lain biayanya tentunya sudah ditanggung oleh negara. Satu orang bisa mengajukan lebih dari satu bidang tanah, ada keringanan pembayaran pajak terutang, masyarakat tidak perlu datang ke kantor karena tim langsung ke desa. Ini Pak sinergi dengan Trijuang, bahwa PTSL tidak bisa jalan tanpa ada dukungan dari Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Forkopimda semuanya. Untuk mewujudkan Trijuang tersebut, tentunya kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu semuanya, dan pada saat ini untuk output Trijuang, langsung output Trijuang aja Mas. Ini roadmap-nya, roadmap dulu. Roadmap, ini roadmap-nya Bapak, untuk tahun 2020, 21 desa, 2021 44 desa, 2022 85 desa, 2023 85 desa, insya Allah 2024 selesai. Namun demikian Pak Bupati kami sampaikan bahwa dengan adanya COVID ini seperti tahun 2020 itu PTSL 50.000 dipotong 20.000 Pak. Karena refocusing tinggal 30.000. Dan juga tahun ini PBT hanya 20.000, sedangkan sertifikatnya 45.000. Mungkin nanti lain kali kami menunjuk Bapak. Ini Trijuang dari ASN BPN mempersiapkan data, dari unsur pemerintah kabupaten membantu menyiapkan data dan sebagainya. Lanjut Mas. Outcome daripada PTSL Trijuang ini, satu, sebagai penentu arah pengambilan kebijakan berbasis visual, Bapak. Dua, sebagai dasar pembuatan berbagai peta tematik. Terus adanya integrasi big data dan satu portal. Sebagai dasar untuk RDTR, Bapak. Sebagai dasar untuk OSS, One Single Submission. Sebagai dasar fasilitasi pemberian akses reform, sebagai sumber informasi berbagai potensi daerah, dan monitoring LP2B. Sedangkan untuk desa ini yang di Bapak Kades, Ibu Kades yang di desa, di virtual, yaitu bahan dasar penentuan pembangunan desa dalam Musrebang. Dua, percepatan updating data desa sebagai dasar pembuatan peta tematik pembangunan database di desa. Ini manfaat dari adanya PTSL Trijuang, Bapak, dengan cepat kita bisa mendapatkan jenis hak, subjek hak, nomor hak, luas, dan NIP dalam waktu yang cepat karena sudah dimasukkan dalam KKP semua. Sedangkan manfaat langsung dari Trijuang ini untuk pemerintah daerah, ini jadi bisa membantu RT RW untuk menetapkan NJOP, Bapak, untuk membantu BPBD, pariwisata, aset pemerintah, UMKM, letter C desa, akses reform, kependudukan, dan pertanian. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bapak. Mohon petunjuknya apabila nanti kita berkenan, boleh nanti kami menghadap Bapak untuk
mendukung PTSL di Magetan ini. Demikian kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Yuswanto SHM Hum selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Magetan yang telah menyampaikan paparan terkait pendaftaran tanah sistematif lengkap atau PTSL bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita tiba pada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang saat ini bergabung secara virtual karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan, kritik dan saran. Kami batasi dengan 4 pertanyaan. Kami akan membuka aplikasi suara di Zoom. Silahkan dari operator bisa kami dibantu untuk 4 pertanyaan pertama. Untuk cek. Baik, kita akan coba. Bapak Ibu, kita akan batasi 4 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan bisa melalui aplikasi chat room terlebih dahulu ya. Chat room terlebih dahulu dengan bisa memberikan pertanyaan dari kecamatan terlebih dahulu akan kami sampaikan atau buka aplikasi Zoom-nya. Dari Kecamatan Poncol. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Kecamatan Poncol kami persilahkan. Terima kasih. Dengan acara ini, Poncol mengikuti komplain di kantor kecamatan. Kami Poncol siap menindaklanjuti yang disampaikan Bapak Bupati. Dan terima kasih. Mungkin yang ingin kami sampaikan dengan adanya COVID ini, terutama warga kita yang desa ini yang ingin ke tempat. Halo. Baik, kita bisa diulangi Bapak dari Kecamatan Poncol karena suara yang kami terima dari ruang jamuan tidak jernih atau tidak jelas. Bisa diulangi sekali lagi? Intinya dari Kecamatan Poncol kami siap melaksanakan yang diperintahkan Bapak Bupati serta protokol-protokol kesehatan di masyarakat. Intinya kami siap untuk Poncol saat ini sebagian besar masih zona hijau, namun barangkali yang sedikit kami pertanyakan terkait dengan warga kita yang cek kesehatan ke puskesmas dan rumah sakit yang di rapid itu kemarin ada semacam trauma sehingga informasinya kalau sakit apapun mesti di rapid dahulu, asumsinya kalau di rapid itu kan sudah COVID semacam itu, mungkin yang di masyarakat seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sifatnya saran dan juga siap menerima perintah dan juga meneruskan ke elemen masyarakat ya Bapak dari Kecamatan Poncol ya. Terima kasih. Kemudian lanjut pertanyaan kedua dari Kecamatan Kuntoro Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bupati dan Bapak-Bapak yang lainnya. Terima kasih. Sekali lagi dari Kecamatan Kuntoro Nadi, karena suara yang kami tangkap tidak jelas, volumenya bisa untuk dinaikkan sedikit. Silahkan dari Kecamatan Kuntoro Nadi. Yes, 1, 2, 3.
Oke, baik. Sudah jelas? Silakan Bapak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Bapak Bupati dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu kaitan realisasi untuk bisa mengantisipasi penanggulangan COVID yang tidak kelihatan ini. Pak Bupati bisa menerbitkan atau perintah massal, penyemprotan massal minimal 2 kali sebulan seluruh kabupaten Magetan. Itu yang satu. Terus yang kedua, untuk penanggulangan COVID, sementara ini memang kita sudah sering menggunakan kaitan aturan-aturan, tapi tidak dipatuhi kaitan aturan. Untuk itu mohon. Terus yang ketiga, untuk penanggulangan COVID ini tidak boleh ya. Saat ini dari Kecamatan Kuntoranadi suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas ya. Halo? Hanya saja mungkin bisa dimaksimalkan dan jaringannya mungkin bisa diperiksa Bapak. Ya, ini gimana? Tes? Sudah? Sudah jelas? Ya, silakan. Untuk yang nomor 3, saja. Untuk yang nomor 3 kaitan dengan penanggulangan COVID, perekonomian harus juga berjalan seiring. Baik, apabila kesusahan dalam jaringan, kami persilahkan untuk bisa melalui aplikasi chatroom. Jadi bisa operatornya bisa melayangkan pertanyaan melalui aplikasi chatroomnya yang tersedia di aplikasi Zoom. Selanjutnya, kami membuka. Baik, Bapak. Kami lanjut ke pertanyaan ketiga. Kami persilahkan kecamatan yang akan memberikan pertanyaan kritik dan saran. Silahkan. Oke, mohon izin Bapak, dikarenakan belum ada pertanyaan, kami persilahkan kepada yang terhormat Bupati Magetan untuk bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan. Tes. Baik. Tadi dari Poncol ya. Dari Poncol nanti Dokter Hari atau dari kesehatan ya nanti bisa melengkapi mengenai tadi kalau tidak salah karena mohon maaf suaranya tidak begitu jelas. Ini rabaan saya gitu ya, pertanyaan raba-raba gitu ya. Pertanyaan yang jawabannya juga mudah-mudahan tidak meraba-raba. Jadi masyarakat merasa trauma ya kalau misalkan dinyatakan atau kemudian direpit gitu ya, direpit. Jadi begini sebenarnya kita ini ketika direpit ini sebenarnya menguntungkan semuanya, ya menguntungkan semuanya. Sama dengan ketika kita tes lab, ya, dinyatakan misalkan, kolesterolnya tinggi, berarti harus mengurangi lemak-lemak. Darah tinggi, ngurangi asin-asin, kan gitu. Jadi sama sebenarnya ketika kita menghadapi virus ini. Jadi sebenarnya virus ini tidak perlu aib ya, Mas tadi, Mas Lurah ya tadi ya, enggak salah. Ya, Pak Lurah. Jadi enggak, ini bukan aib. Jadi penyakit ini atau virus ini bukan aib ya. Oleh sebab itu kepada masyarakat caranya gimana menghindarinya sudah jelas. Terapkan protokol kesehatan dan nanti pada waktunya vaksin jangan takut. Ya, vaksin ini sangat membantu kita semua. Bayangkan misalkan kalau yang divaksin sampai 2 kali timbul kekebalan di komunitasnya, itu kalau ada orang yang OTG atau carrier atau membawa otomatis tidak terkena. Sehingga apa? Ini yang kemudian melindungi. Orang yang divaksin ini akan melindungi. Nah, oleh sebab itulah saya menyarankan
Kepada semuanya nanti pada waktunya vaksin, nggak usah takut, ya nggak usah takut. Nggak usah percaya kepada berita-berita hak. Guyon saya begini, masa kalah karo balita? Balita dikongkon vaksin ibu karo bapak enggak apa takut sama vaksin. Ini kan aneh gitu ya. Jadi cucunya divaksin ya, semua divaksin. Cacar itu hilang karena vaksin. Ya, kemudian polio bisa kita tekan karena vaksin. Semua vaksin, virus-virus ini. Nah, oleh sebab itu COVID ini karena virus ya harus dihadapi juga dengan vaksin. Oleh sebab itu sangat takut dan jangan takut dirapid. Saya menekankan Pak Lurah, saya minta kepada Dinkes dan Puskesmas, sudah saya tegaskan, ibu-ibu yang hamil supaya dirapid. Kalau sudah dirapid atau di PCR, kemudian dinyatakan negatif, jaga kesehatan, ya, lindungi betul, ya, yang ibu-ibu yang hamil, utamanya juga ibu-ibu yang hamil yang sudah tua. Ya, ibu hamil yang sudah tua itu umur berapa? Kandungan berapa? Nani, berapa Nani? 7 bulan ke atas. Ya, 7 bulan ke atas ya. Jadi itu. Ya, jadi mohon ya seluruh kepala desa ditekankan ini. Nanti kalau pada waktunya vaksin, Pak Lurah jangan sampai tidak mau divaksin, gitu ya. Harus memberi contoh ya Pak Lurah, Forkopimca, ya semua harus divaksin. Saya mohon maaf, saya Bu Nani enggak vaksin karena usia, faktor usia. Mohon maaf, ini karena masih azan ya. Ya, kita break sebentar.
Baik, dari Nguntoro nanti ya ada 3 pertanyaan ya. Teknologi itu nggak iso siji-sijine gitu. Ini sudah ke WA ke saya ada 3 pertanyaan. Jadi penyemprotan massal minimal 2 kali sebulan gitu ya, monggo ya. Saya sudah perintahkan kepada masjid-masjid yang di lingkungan Pemda dan seterusnya. Demikian juga yang ada di lingkungan desa ya. Sama Pak Lurah bahwa APBDes itu bisa juga untuk penanganan COVID ya, masih sama dengan apa? APBD ya. Kemudian kita juga menyediakan, tetapi sebisa-bisa desa juga tetap bergerak dengan fokus tetap sama sesuai dengan arahan ya, baik arahan Mendagri, Presiden, juga kepada arahan-arahan dari pemerintah kabupaten, kota. Fokus kita pada saat ini tetap pada fokus dan pemulihan ekonomi. Ya. Kemudian aturan yang ada tolong ditegakkan dan dijalankan dan dipantau. Saya minta begini, tidak hanya kita, tetapi Pak Lurah, saya minta juga begitu pada warganya. Ya, kita nanti akan melakukan operasi justisi, ya, justisi untuk penegakan ini. Kemudian yang ketiga, perekonomian jangan sampai lumpuh untuk fasilitas, ada Magetan, jangan sampai tutup, contoh pasar hewan. Pasar hewan ini tidak bisa dikendalikan, mohon maaf, orang yang jualan di luar itu tidak bisa dikendalikan. Contohnya yang di Maspati dan seterusnya, itu begitu banyak. Dan kemudian kenapa kita mengambil jalan untuk ditutup sementara saya katakan, karena kabupaten sebelah juga ditutup. Gitu. Akhirnya apa? Lari semua ke Magetan gitu ya. Oleh sebab itu kemarin ada usulan yang bagus bahwa PPKM ini jangan sampai hanya dilakukan kepada daerah yang merah, tapi seluruh Jawa ya itu semua dilaksanakan PPKM. Itu menurut saya ini usul yang bagus kemarin itu. Karena apa? Karena tingkat penularannya melalui interaksi dan mobilitas. Saya yakin ini tadi juga sejalan dengan pertanyaan penjenengan walaupun fokusnya di pasar hewan, tetapi ada masukan kemarin di dalam diskusi itu agar semua ya kabupaten di Jawa khususnya Jawa, Bali, Madura itu diterapkan PPKM sehingga nanti rata ya kebijakannya juga rata. Sama dengan yang kita lakukan kemarin, walaupun awalnya Magetan ini tidak merah, ya, tetapi karena kabupaten tetangga ini merah, akhirnya kita tetap menerapkan PPKM. Karena apa? Itu tadi kekhawatiran kita bahwa penularan ini adalah lewat mobilitas dan interaksi. Kita paham betul ya bahwa kita sejak awal kita juga sudah menekankan bahwa kita tidak boleh menekankan hanya kesehatan ansih atau kemudian ekonomi ansih. Tetapi bagaimana kedua-duanya ini bisa berjalan beriringan. Itulah komitmen kita. Saya kira demikian, ya, karena sudah ya, dianggap cukup. Nanti mohon izin Bapak, sudah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk melalui chatroom. Yang pertama dari Kelurahan Magetan. Kami persilahkan dari Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, untuk dibuka suaranya dari operator. Oh ya. Ya, tadi saya sudah baca, ya itu yang pertanyaan Pak Lurah, Baligondo, ya, Kecamatan. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan. Ada kematian yang disampaikan karena COVID murni dan kesehatan karena penyakit penyerta. Mengapa hasil swab lama? Terima kasih. Jadi begini, itu kemarin ya, karena apa? Karena itu reagennya ya, ya reagennya. Jadi kita sebetulnya punya 3 mesin PCR, Pak Lurah. Mudah-mudahan dengan semakin mudahnya ini kita mendapatkan reagen, ini akan semakin cepat. Kita juga minta kepada Iswah Yudi kemarin sampai kita minta kepada Iswah Yudi
kasarnya untuk nalangi apa itu reagennya ya, periksa di sana supaya cepat ya. Sehingga nantinya bisa kita ganti gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan segera ya, tidak terlalu lama. Itu tadi karena semakin banyaknya yang diperiksa PCR sehingga antriannya menjadi panjang. Itulah salah satu jawabnya. Jadi antriannya panjang, reagennya juga istilahnya stoknya kehabisan ya. Ya, itu yang menyebabkan. Ayo mudah-mudahan ke depan semakin bisa kita urai ya, karena kita punya 3 PCR. Kemudian apalagi? Nguntaro Nadi sudah? Sudah? Satu lagi Bapak dari Kelurahan Magetan yang terakhir. Silahkan, sudah kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama terkait kepastian bagi ketenangan di masyarakat, yaitu masa isolasi mandiri, yaitu berapa hari, dan tindak lanjut dari instansi terkait terhadap warga baik yang gejala maupun tidak. Jadi dalam artian isolasi mandiri ini tindak lanjutnya adalah ketika masa isolasi mandiri ini seperti apa penanganannya, dan selanjutnya juga kalau dulu ada follow up kedua, namun sekarang sekian hari sudah dinyatakan sehat. Dan ini di masyarakat sendiri menjadi pertanyaan, bagi warga yang mampu tidak masalah, dia bisa melaksanakan PCR atau rapid antigen secara mandiri, namun apabila masyarakat yang kekurangan ini merasa keberatan. Yang kedua, himbauan kepada masyarakat sudah terus kami sampaikan, namun demikian perlu sinergitas bersama, jadi kami mengusulkan agar dilaksanakan penertiban secara berkala, secara bersama-sama aparat baik itu TNI maupun Polri, apalagi nanti ditindaklanjuti hukum yang jelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan operasi justisi. Selanjutnya yang ketiga, terdapat ada rapid antigen, saya mengusulkan. Jadi kami yang ada di wilayah terkadang juga jadi pertanyaan oleh warga, apakah aparat pemerintahan ini 100% bebas dari COVID-19 ini. Jadi mungkin kedepannya yang bersentuhan langsung pada masyarakat, utama juga di wilayah, bisa di rapid antigen. Juga ini juga menindaklanjuti sebelum mungkin vaksin dilaksanakan di Kabupaten Magetan ini. Dan terakhir kepada Bapak Kepala Kemenak, kalau boleh usul Bapak, bagaimana apabila akad nikah itu wajib dilaksanakan di kantor KUA misalkan seperti itu, dan untuk persyaratan bagi calon pengantin bisa ditambahkan dengan minimal bebas rapid antigen, utama untuk di luar daerah atau mungkin juga di dalam daerah bisa dilaksanakan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bisa jawab ini dokter, ini bukan saya. Ini nanti saya keliru. Ya, jadi silakan Dokter Hari. Terima kasih Pak Bupati waktunya. Terima kasih juga untuk Kelurahan Magetan. Kelurahan Magetan memang pada evaluasi terakhir merupakan salah satu wilayah yang paling banyak penyumbang penderita baru. Ini perlu kita antisipasi juga. Jadi karena penularan yang diumumkan itu biasanya satu rumah ada 4 orang, ada 5 orang, itu murni klaster keluarga. Jadi terjadi di wilayah Magetan kota. Terus untuk pertanyaan tentang isolasi, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk isolasi itu menurut pedoman revisi 5 kita melakukan isolasi pada pasien yang positif itu selama 10 hari. 10 hari tanpa gejala sudah dinyatakan sembuh. Kalau dengan gejala maka akan ditambah lagi 3 hari sampai gejala itu hilang baru dinyatakan sembuh. Itu merupakan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana itu sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Pastinya itu sudah melalui pendapat dari ahli-ahli yang menyatakan bahwa setelah 10 hari, maka virus itu virulensinya atau infeksiusnya itu sangat menurun, sangat rendah, sehingga sudah tidak bisa menularkan lagi. Misalkan yang dulu harus di follow up,
dengan pemeriksaan swab itu juga lebih bagus. Tapi untuk mengingat kasus yang semakin banyak, maka follow up ini tidak disarankan lagi. Terus yang kedua tentang rapid antigen. Rapid antigen itu memang merupakan wacana ke depan yang perlu kita siapkan, dan kita juga, Magetan juga sudah merencanakan untuk pengadaan yang dalam jumlah banyak. Karena dari Kementerian Kesehatan kemarin sudah keluar draft tentang bahwa rapid antigen, masyarakat yang di rapid antigen ini akan menjadi diagnosa positif COVID. Jadi nanti tidak harus di PCR, dengan rapid antigen yang positif sudah dinyatakan positif COVID. Jadi memang untuk antigen ini sensitifnya 90% ya. 90% seperti PCR, jadi memang bisa digunakan untuk diagnosa. Tapi kita menunggu regulasi dari pusat sehingga nanti bisa diterapkan di Magetan, dan kita sudah menyiapkan Pak Bupati ini untuk belanja rapid antigen, dan kemarin juga sudah mendapat bantuan dari BPNPB itu sebanyak 2.000 tes rapid antigen. Mungkin itu yang perlu. Terima kasih. Ya, jadi Pak Lurah, jadi gini. Jadi kalau Dokter Hari itu menyampaikan bahwa itu berlaku di Indonesia, perlu saya sampaikan ya, kalau saya baca, jenengan coba nanti browsing gitu ya, Ojo WI Pak Lurah. Jadi browsing gitu ya, di Kementerian Kesehatan Amerika misalkan gitu, itu dilakukan. Bahwa orang yang tanpa gejala dinyatakan kemudian positif, isolasi 10 hari dinyatakan sembuh di sana. Ya, gitu Pak Lurah. Jadi terus kemudian itu kemudian menjadi acuan dari WHO. Acuan WHO itulah kemudian menjadi pedoman dari Kementerian Kesehatan kita. Kementerian Kesehatan kita tadi menyampaikan, jadi tidak perlu swab ulang. Karena apa? Karena secara ilmiah bahwa orang yang OTG kemudian sudah 10 hari melakukan isolasi, kalaupun masih positif, yang bersangkutan potensinya sangat amat kecil menularnya, ya, menularnya, begitu, kira-kira gitu. Ya, oleh sebab itu, kenapa perkembangan ilmu pengetahuan ini kita bisa lihat dari perkembangan peraturan menteri. Peraturan menteri sekarang revisinya sampai 5, itu artinya bahwa perkembangan yang dulu setelah 11 bulan ini ada 11 perubahan karena temuan-temuan baru. Kira-kira gitulah jawaban saya, ya. Jadi gitu. Jadi yang kedua kemudian ya syukur kalau jenengan apa degdoyo kasoko COVID ya. bukan begitu ya, tapi begini, jenengan nanti bisa enggak apa itu PNS itu dirapid? Kalau Pak Lurah minta, kan bisa tinggal datang aja toh? Datang kemana? Ke Labkesda. Ya, nanti kalau Pak Lurah merasa agak ragu-ragu, nanti silahkan nanti datang ke Labkesda gitu ya. Nanti bisa rapid ya. Saya senang jenengan nggak takut di rapid karena ada orang juga yang takut di swab dan di rapid gitu ya. Nggak usah takut, saran saya kepada kita semua ya, lebih awal diketahui itu akan lebih bagus. Karena apa? Korban yang meninggal di Magetan ini karena masuk di rumah sakit dalam kondisi sedang dan berat, sehingga sulit penanganannya. Itu yang terjadi, yang harus kita pahami bersama. Terima kasih. Mohon izin Bapak bisa menambahkan, ada yang terlupa dari pertanyaan. Ya, silakan, jadi terkait dengan apa yang perlu dilakukan ketika menjalani isolasi mandiri, apabila ada gejala, sedapat mungkin didorong untuk konsultasi dengan petugas kesehatan di puskesmas setempat. Jadi selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan tenaga puskesmas. Kalau memang kondisi rumah itu tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, sebaiknya juga menjalani isolasinya itu di karantina khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, karena di situ setiap hari juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri begitu. Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan, mudah-mudahan dengan pertemuan sore hari ini ada kesadaran bersama untuk saling membantu di antara masyarakat, gotong royong,
membantu kebutuhan, mensuplai kebutuhan mereka yang menjalani isolasi mandiri. Kemudian juga terus menghapus stigma negatif bahwa isolasi itu bukan dikucilkan, bahkan setelah sembuh pun jangan sampai kemudian timbul penolakan dari masyarakat. Biasanya kami dari Puskesmas itu kalau sudah sembuh diberikan surat keterangan ya Pak Kadin, diberikan surat keterangan. Dan manakala sudah mendapatkan surat keterangan ya kami mohon bisa diterima kembali untuk beraktivitas sebagaimana mestinya di masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Barangkali itu Bapak, terima kasih. Baik, untuk di chatroom saat ini mohon izin Bapak ada pertanyaan yang muncul lagi. Mohon izin ini apakah dijawab atau nanti kita akan tampung dan kami sampaikan ke dinas terkait. Ya, karena keterbatasan waktu kita. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk Bapak Ibu yang saat ini bergabung secara virtual, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga kita mentaati protokol kesehatan. Dr. Hari. Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mempertanyakan ataupun kritik dan saran, kami persilahkan untuk bisa menghubungi operator. Nanti untuk pertanyaan akan kami tampung dan kami sampaikan kepada dinas terkait. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magetan dan juga pemaparan terkait PTSL di Kabupaten Magetan yang telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD beserta anggota Forkopimda Kabupaten Magetan atau yang mewakili, serta seluruh hadirin tamu undangan yang saat ini hadir secara langsung di ruang jamuan atau bergabung secara virtual. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Akhirnya selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Lurah agar tinggal di tempat dulu. Pak. Pada Bapak Ibu Lurah agar tinggal di tempat dulu untuk penyampaian hasil penilaian pada para musrenbang yang sudah dilaksanakan dari pagi hingga siang tadi.